Horasle, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan dan kesempitan kali ini, saya akan membahas alur cerita film dari serial manga Jepang yang diangkat menjadi drama live action, yaitu Kyokara Orewa, atau yang dalam bahasa Inggris berjudul From Today It's My Turn. Film yang dirilis pada tahun 2018 lalu ini akan menceritakan tentang dua murid pindahan yang bernama Mitsuhashi Takashi dan juga Ito Shinji, di mana mereka berdua ini berniat untuk menjadi murid berandalan yang ingin menguasai sekolah tersebut. Sebelum masuk ke pembahasan filmnya, saya sangat menyarankan kalian untuk menonton series ini secara langsung terlebih dahulu untuk mendapatkan sensasi kelucuan dan juga keseruan dari film ini dengan jauh lebih baik. Oke, tanpa berlama-lama lagi, ini dia alur cerita dari film Kyokara Orewa. Di awal kisah menampilkan sebuah keluarga yang baru saja pindah ke daerah Chiba dengan seorang anak remaja bernama Mitsuhashi Takashi. Suatu ketika, sang ibu meminta Mitsuhashi untuk merapikan rambutnya sebelum masuk ke sekolah yang baru. Ketika Mitsuhashi sampai ke barbershop terdekat, ia bertemu dengan seorang pria remaja yang bernama Ito Shinji. Anehnya, Ito mengalah untuk membiarkan Mitsuhashi masuk terlebih dahulu dan memilih pergi meninggalkannya. Di dalam barbershop, Mitsuhashi meminta sang pencukur mengubah style rambutnya menjadi pirang dan bergelombang. Ia berniat menjadi seorang berandalan agar dapat menguasai sekolah barunya itu. Lalu, bagi kalian yang mengikuti cerita dari film Crow Zero, mungkin sudah tak asing lagi melihat sang pencukur rambut itu. Ya, ia adalah Shun Oguri yang memerankan tokoh Takia Genji, seorang siswa yang merupakan penguasa dari SMA Suzuran. Kembali ke cerita, Genji yang mendengar keinginan Mitsuhashi itu mencoba mengingatkannya untuk tidak terlibat perkelahian karena nantinya dapat menyusahkan banyak orang. Keesokan harinya, Mitsuhashi diperkenalkan kepada para murid oleh wali kelas barunya yang bernama Mukunoki Sensei. Secara tak diduga, Ito juga merupakan murid pindahan dan masuk dalam kelas yang sama hingga mereka berdua terlibat sedikit perseteruan. Di dalam kelas, Mitsuhashi tak sengaja terlibat masalah dengan beberapa murid berandalan yang dipimpin oleh seorang pria yang bernama Sagawa. Ia dibawa oleh mereka ke atap gedung sekolah untuk diberi sedikit pelajaran. Di waktu bersamaan, Ito datang untuk membantunya melawan para murid berandalan itu. Akan tetapi, Mitsuhashi menganggap bahwa Ito telah berani meremehkannya hingga membuatnya menjadi semakin kesal. Sampai akhirnya, murid berandalan yang merasa kesal dengan perseteruan mereka memutuskan untuk langsung menghajar secara bersamaan. Tak disadari, pukulan amatir Mitsuhashi dan Ito berhasil mengalahkan mereka semua. Alhasil, mereka berdua pun memutuskan untuk berteman menjadi dua kombinasi yang paling disegani murid-murid SMA Nanyo. Tak butuh waktu lama, rumor mengenai kehebatan dari mereka berdua ini langsung tersebar luas di beberapa sekolah daerah Chiba. Bahkan, Mitsuhashi dan Ito sampai dimintai tolong oleh murid wanita SMA Seiran Joshi yang bernama Kyoko Morikawa dan Akemi Kawasaki. Mereka berdua ini meminta tolong untuk mengalahkan murid laki-laki SMA Seiran yang selalu mengganggu para murid wanita di sana. Dikarenakan kedua wanita itu memiliki wajah yang cukup cantik, Mitsuhashi dan Ito pun akhirnya bersedia untuk membantu mereka. Di SMA Seiran, mereka berdua menyamar menjadi murid wanita agar dapat menghajar para murid berandalan di sekolah tersebut. Atashi, anta ga type. Mecca suka ne. Anta ga suka ne. Tentunya, Kyoko bersama murid wanita lain merasa sangat terkesan dengan kemampuan berkelahi dari mereka berdua.
Ito mengingatkan kepada mereka untuk tetap berhati-hati, sebab masalah ini belumlah berakhir. Di tengah perjalanan pulang, Ito mengatakan kepada Mitsuhashi jika dirinya benar-benar tak menyukai gaya pertarungan tadi yang menurutnya seperti seorang pengecut. Lantas, Mitsuhashi menegaskan jika dalam pertarungan tak peduli seberapa kotor cara yang digunakan, selama itu dapat menghasilkan kemenangan, maka itu akan ia lakukan. Keesokan harinya, Akemi bersama dengan teman-temannya pergi menemui Mitsuhashi dan Ito. Mereka memberi kabar mengenai Kyoko yang telah diculik para berandalan itu. Akemi berniat meminta bantuan mereka berdua, sebab yang menculik Kyoko adalah sekelompok Yakuza. Mendengar hal itu, Mitsuhashi langsung merasa tak percaya diri dan meminta Ito yang mengurus masalah ini. Lantas, Ito yang merasa khawatir dengan keadaan Kyoko langsung bergegas pergi menyelamatkannya seorang diri. Akan tetapi, Mitsuhashi tiba-tiba menjadi kepikiran dengan keadaan itu dan memutuskan pergi menyusulnya. Di tengah perjalanan, ia tak sengaja terlibat perseteruan dengan murid SMA Beniko yang bernama Imai dan Tanigawa. Imai yang diberitahu mengenai rumor kemampuan berkelahi Mitsuhashi langsung menantangnya berkelahi 1 lawan 1. Namun, Mitsuhashi yang sedang tak ingin berkelahi memilih untuk mengerjai mereka berdua dengan menjebak Imai terjatuh ke dalam lubang buatannya. Sementara itu, kelompok Yakuza yang menangkap Kyoko memasukkan dirinya ke dalam sebuah loker yang nantinya akan mereka buat berhalusinasi dengan memakai narkotika. Tak lama berselang, Ito tiba di markas Yakuza itu dan langsung menantang ketua mereka yang bernama Inoue. Inoue langsung menghajar Ito secara membabi buta sampai membuat dirinya tak berdaya. Ito-san. Akan tetapi, Ito yang pantang menyerah terus berusaha bangkit agar dapat melindungi Kyoko. Di waktu yang tepat, Mitsuhashi bersama murid wanita lainnya menerobos masuk ke dalam pabrik untuk menyelamatkan mereka berdua. Ia menunjukkan kemampuan bertarungnya dengan menghabisi semua kelompok Yakuza itu seorang diri. Akhirnya, mereka berdua pun berhasil menyelamatkan Kyoko yang langsung berlari memeluk Ito untuk mengucapkan rasa terima kasihnya. Kemudian, mereka berdua berniat menyamarkan identitas masing-masing demi menjaga keselamatan bersama. Mitsuhashi mengubah namanya menjadi Ishibashi, sementara Ito mengubah namanya sebagai Yoshimura. Ketika berjalan pulang, mereka bertemu dengan beberapa murid dari sekolah lain untuk menantang berkelahi. Di waktu bersamaan, tampak seorang wanita yang bernama Akasaka Riko datang menghampiri mereka. Ternyata, Riko ini merupakan murid dari sekolah SMA Nanyo dan berniat membantu melawan para murid berandalan itu. Secara tak diduga, ia dengan sangat mudah dapat mengalahkan mereka semua hingga membuat Mitsuhashi dan Ito merasa begitu terkesan. Keesokan harinya, tampak anggota Yakuza yang bernama Obe begitu marah mengetahui kekalahan dari kelompok Inoue. Tak tinggal diam, ia pun menyewa dua murid SMA Akeshi yang bernama Satoshi dan Sagara untuk mencari keberadaan orang yang bernama Ishibashi dan juga Yoshimura, yang tak lain adalah Mitsuhashi dan juga Ito. Di sekolah, Mitsuhashi tak sengaja melihat bekal simbol hati pemberian Kyoko kepada Ito. Merasa iri, ia pun langsung berusaha untuk merebutnya. Namun sayangnya, ia digagalkan oleh kehadiran dari Riko yang ternyata adalah anggota dari komite sekolah.
Dari sinilah Mitsuhashi menjadi sedikit kesal terhadap Riko dan sengaja menabrakkan pundaknya seusai pulang dari sekolah. Tentu, Riko yang melihat sikap menyebalkan itu merasa sedikit kesal dan langsung menghajar dirinya. Untung saja, perkelahian itu dapat dipisahkan oleh Ito yang meminta maaf kepada Riko. Dari kejadian tersebut, Mitsuhashi tampak seperti tertarik dengan penampilan serta kepribadian dari Riko. Bahkan, ketika dirinya sedang makan malam, Mitsuhashi menunjukkan sikap yang terlihat aneh hingga membuat ayahnya mengira bahwa dirinya sedang jatuh cinta. Sontak, Mitsuhashi langsung menyangkal perkataan dari ayahnya itu. Di sini, ia merasa bingung mengenai detak jantungnya yang berdetak begitu cepat. Pagi harinya, Mukonoki Sensei memberi informasi kepada semua murid untuk berhati-hati ketika bertemu dengan siswa yang bernama Ishibashi dan juga Yoshimura. Sebab mereka berdua telah terlibat insiden perkelahian dengan sekolah lain. Mendengar hal itu langsung tersadar dengan nama samaran yang dikatakan kepada Inoue dan bertanya kepada Sagawara mengenai kedua murid itu. Sagawara berkata bahwa Ishibashi dan Yoshimura sedang dicari oleh anggota Yakuza serta murid SMA Akehisa yang merupakan sekolah terkuat di wilayah Chiba. Tentu, hal ini membuat Ito merasa khawatir dengan keberadaannya beserta Mitsuhashi. Tetapi sebaliknya, Mitsuhashi justru tampak tak memperdulikan hal itu dan langsung bergegas pergi meninggalkan kelas. Ito yang merasa penasaran memutuskan untuk mengikuti Mitsuhashi dari belakang tanpa diketahui oleh dirinya. Di sisi lain, Kyoko bersama Akemi terlihat sedang menghajar beberapa murid wanita sekolah lain hingga tak berdaya. Namun, aksi mereka berdua tak sengaja diketahui oleh Ito yang merasa sedikit terkejut dengan perbuatan Kyoko itu. Untuk menutupi hal ini, sikap agresif Kyoko tiba-tiba langsung berubah drastis, layaknya seperti murid wanita pada umumnya. Ternyata, mereka berdua saling menyukai satu sama lain semenjak kejadian penculikan tempo hari. Untuk menutupi keberandalannya, Kyoko beralasan bahwa mereka sedang melakukan latihan akting drama agar dapat membuat Ito percaya. Namun, ketika Ito bergegas pergi meninggalkan tempat itu, Kyoko dan Akemi melanjutkan aksinya untuk menghajar murid wanita tadi. Di sisi lain, Mitsuhashi yang pergi dengan terburu-buru tak sengaja melihat Riko yang terlibat perseteruan dengan sekelompok berandalan dan membawanya ke suatu tempat. Mengetahui hal itu, Mitsuhashi bergegas untuk mengikuti mereka dan berniat menyelamatkan Riko. Dengan strategi liciknya, ia melempari beberapa telur ke arah berandalan itu dan berhasil mengalahkan mereka semua. Akan tetapi, tujuannya menyelamatkan Riko adalah untuk membalas dendam atas perbuatannya tempo hari. Di waktu yang tepat, Ito tiba-tiba datang dan langsung menerjang Mitsuhashi dan tak sengaja melihat tangan Riko yang terluka akibat serangan berandalan tadi. Mengetahui hal itu, Mitsuhashi tampak terlihat sangat marah dan memutuskan untuk menghajar mereka kembali. Secara tak diduga, Riko tiba-tiba mengatakan bahwa mereka merupakan murid-muridnya. Tentu saja, hal ini membuat Mitsuhashi dan Ito merasa terkejut. Setelahnya, mereka semua pergi ke tempat dojo milik ayah Riko yang bernama Akasaka. Riko menjelaskan jika kejadian tadi hanyalah sebuah rencana untuk mencari orang-orang kuat yang dapat menjadi perwakilan melawan dojo rival ayahnya yang bernama Kurosaki, di mana mereka akan mengadakan pertandingan antar para murid dan salah satu dojo yang kalah diminta untuk menghapus namanya. Riko berniat meminta bantuan kepada Mitsuhashi dan Ito untuk bergabung menjadi salah satu bagian dari dojo ayahnya. Namun, Mitsuhashi yang menyadari jika dirinya telah dijebak, merasa sangat kesal dan menolak tawaran tersebut. Sedangkan Ito langsung bersedia untuk membantu Riko. Tak lama berselang, Imai dan Tanigawa
datang ke tempat itu dengan memakai seragam dojo yang lengkap. Ternyata Riko juga meminta bantuan kepada mereka berdua untuk menjadi perwakilan dari dojo keluarga Akasaka. Di waktu bersamaan, Mukonoki Sensei tiba-tiba datang ke tempat dojo itu dan dipaksa menggantikan posisi Mitsuhashi yang tak ingin bergabung. Ketika Riko bersama yang lainnya sedang memikirkan sebuah strategi, Mitsuhashi tiba-tiba berubah pikiran untuk bergabung dengan menggantikan posisi Riko. Riko menantang Mitsuhashi bertanding untuk menguji kemampuannya. Secara tak diduga, Mitsuhashi berhasil mengalahkan Riko dalam pertandingan itu dan resmi menggantikan posisi dirinya. Singkat cerita, tibalah pertandingan antara dojo kedua keluarga, yaitu dojo Akasaka dan juga Kurosaki yang akan diselenggarakan di tempat tersebut. Masing-masing dojo mengirimkan 5 perwakilannya untuk bertanding. Peraturannya, mereka harus menjatuhkan kedua pundak lawan sampai menyentuh lantai. Sialnya, Mukonoki Sensei yang maju terlebih dahulu di pertandingan pertama dapat dikalahkan dengan sangat mudah. Kemudian, Imai yang maju pada pertandingan selanjutnya. Secara mengejutkan, ia berhasil mengalahkan beberapa lawannya hingga menyisakan satu perwakilan yang bernama Kishimoto. Riko-san no te o nigitta no ni. Ternyata, Kishimoto ini memiliki kemampuan yang sangat kuat dan berhasil mengalahkan Imai dengan sangat mudah. Akan tetapi, sikapnya yang tak menghargai seorang lawan membuat Ito merasa kesal dan memutuskan untuk menghadapinya. なんか金髪のコンビで天候初日難航制したって岸本がやられてんの初めて見たよおい逃げていけねえよ憲法やれ憲法の試合よ来いだけの月じゃねえかIto menunjukkan kemampuan bertarungnya yang sangat hebat hingga berhasil memojokkan Kishimoto sampai keluar arena pertandingan. Tanpa disadari, Kishimoto yang licik langsung memanfaatkan kelengahan Ito untuk menyerang balik dan berhasil melukai pelipis matanya. Karena hal itu menjadi kesulitan dalam melihat dan menyerang Kishimoto. Hingga Mitsuhashi pun terpaksa menghentikan pertandingan itu dan akan menggantikan Ito. Mitsuhashi dengan akal liciknya langsung menunjukkan aksi kekonyolannya dan berhasil mengalahkan Kishimoto. Hingga akhirnya, pertandingan dojo ini resmi dimenangkan oleh keluarga Akasaka dan keluarga Kurosaki harus menghapus nama dojonya. Dari kejadian ini, Riko benar-benar mulai mengagumi kemampuan Mitsuhashi dan tampak tertarik kepada dirinya. Bahkan, Riko tiba-tiba memberikan bekal buatannya kepada Mitsuhashi sebagai ucapan terima kasih atas kemenangan dojo ayahnya. Tentu saja, Mitsuhashi yang menerimanya merasa sangat bahagia dengan sikap perhatian dari Riko ini. Keesokan harinya, Riko tak sengaja melihat Mitsuhashi sedang membaca manga di sebuah toko buku. Tanpa pikir panjang, ia pun langsung menghampirinya untuk mengajak pergi sekolah bersama. Akan tetapi, Mitsuhashi seperti biasa tak pernah mau mendengarkan perkataan Riko. Hingga hal ini pun membuat dirinya kesal dan memutuskan pergi. Di sisi lain, Imai dan Tanigawa berniat mengikuti Riko dari belakang. Ternyata, di sini Imai memiliki perasaan kepada Riko. Ia pun
memutuskan untuk mengungkapkan perasaannya itu. Sialnya, Riko langsung menolak perasaan Imai sebab dirinya lebih tertarik kepada Mitsuhashi. Mendengar hal itu, Imai yang merasa sangat kecewa melampiaskan kekesalannya dengan melempar sebuah batu yang tak sengaja mengenai seseorang. Ternyata mereka merupakan murid dari SMA Akehisa yang dikenal sebagai sekolah terkuat di wilayah Chiba. Tetapi Imai yang masih sangat kesal sama sekali tak memperdulikan hal itu dan langsung menghajar salah satu murid tersebut. Sementara salah satu temannya yang lain berhasil kabur untuk memberikan informasi kepada murid Akehisa yang lain. Satoshi sama sekali tak menyukai sikap pengejutnya itu dan langsung mengajarnya secara habis-habisan. Melihat hal itu, Sagara mencoba untuk menenangkan dirinya dan berniat akan menemani murid itu mencari Imai. Tak lama berselang, Sagara beserta anggotanya berhasil menemukan Tanigawa dan langsung mengajarnya untuk memancing Imai. Hal itu berhasil memancing kehadiran Imai yang berlari menghampiri Tanigawa dengan kondisi luka yang cukup parah. Lalu, Sagara ingin mengajak Imai pergi ke suatu tempat untuk bertarung 1 lawan 1. Sialnya, di tengah perjalanan, tiba-tiba Imai diserang dari belakang oleh Sagara dan dilanjutkan dengan serangan secara brutal. Di waktu yang tepat, Mitsuhashi tiba-tiba muncul untuk membantu Imai dengan mendarat tepat di atas tubuh Sagara hingga membuatnya pingsan. Ia menunjukkan kemampuan bertarungnya menghadapi para murid Akehisa yang membuat Imai begitu terkesan. Sampai akhirnya, Satoshi beserta anggotanya datang ke tempat itu hingga membuat Imai merasa sedikit terkejut. Imai memberitahu jika Satoshi merupakan murid yang paling menakutkan. Bahkan, dirinya pernah menghajar para preman hingga masuk rumah sakit. Untuk itu, Imai mencoba mengulur waktu agar Mitsuhashi dapat melarikan diri dengan berniat menghadapi Satoshi sendirian. Akan tetapi, Mitsuhashi merasa sedikit kesal melihat sikap Imai yang menurutnya tampak seperti seorang jagoan. Lantas, mereka berdua pun terlibat sedikit perseteruan dan secara tiba-tiba Mitsuhashi memukul wajah Satoshi. Namun sayang, pukulannya itu tak berdampak apa-apa hingga mereka berdua memutuskan untuk melarikan diri. Karena aksi keributan mereka diketahui oleh petugas keamanan, Mitsuhashi yang cerdik memiliki sebuah ide untuk menipu Imai, di mana ia memasukkan batu ke dalam celana dan jasnya dengan alasan bahwa mereka akan berenang menyeberangi sungai. Ternyata, ia berencana untuk mendorong Imai jatuh ke dalam sungai dan berpura-pura meminta bantuan petugas keamanan agar dapat melarikan diri dengan aman. Di sekolah, Mitsuhashi tampak merasa kebingungan dengan masalahnya yang harus berhadapan dengan Satoshi. Di waktu bersamaan, Mukonoki Sensei datang menghampiri dirinya untuk memberikan solusi terbaik. Lantas, Mitsuhashi berniat meminta tolong kepada Mukonoki Sensei untuk pergi ke SMA Akehisa dan membahas permasalahan ini dengan pihak sekolah itu. Namun, Mukonoki Sensei yang mendengar permintaannya itu menjadi tak percaya diri dan berniat untuk memikirkannya terlebih dahulu. Sementara itu, Sagara bersama dengan anggotanya memilih mengajar salah satu murid SMA Nanyo untuk mencari keberadaan dari Mitsuhashi. Beruntung, Kyoko segera datang menyelamatkan murid itu dan melawan mereka semua seorang diri. Tak lama berselang, aksinya tersebut diketahui oleh Ito hingga membuatnya menjadi seperti wanita feminin kembali. Dikarenakan Ito mendengar Sagara merendahkan nama sahabatnya,
ia pun meminta Kyoko untuk pergi terlebih dahulu dan berniat memberikan sedikit pelajaran kepada Sagara. Akan tetapi, Sagara yang licik langsung memanfaatkan kelengahan itu untuk menyerangnya memakai sebuah balok. Sagara melanjutkan serangan ke arah itu hingga membuatnya tak berdaya. Akan tetapi, itu yang tak mudah menyerah langsung menyerang balik dan melawan mereka semua. Oi, 途中で逃げてんじゃねえよ。 Bahkan, itu dapat membuat Sagara kewalahan dan berhasil menumbangkannya. Di waktu bersamaan, Satoshi bersama anggotanya datang dan merasa cukup terkesan dengan kemampuan dari Ito ini. Ia langsung menantangnya bertarung 1 lawan 1 dan dapat dengan mudah dikalahkan oleh dirinya. Namun, Sagara tiba-tiba menghentikan pertarungan itu, sebab dirinya lah yang akan menghajar itu. Di sisi lain, Mitsuhashi diberitahu jika Ito sedang berkelahi melawan murid SMA Akehisa seorang diri. Sementara itu, Sagara tampak menghajar Ito sampai tak berdaya dan memintanya untuk menyerah saja. Bahkan, ia juga mengancam akan melukai wajah Kyoko jika dirinya tak mau bersujud memohon ampun. Untung saja, di waktu yang tepat, Mitsuhashi datang untuk membantu Ito dan langsung menerjang Sagara. Bahkan, Imai juga datang untuk membantu melawan mereka semua. Sagara yang licik memilih untuk melarikan diri dan langsung dikejar oleh Mitsuhashi. Sedangkan Imai bersama Ito yang akan menghadapi para murid yang lain. きょうちゃんになでなで。なでなで。 Sagara si pengecut mencoba untuk menjebak Mitsuhashi dengan bersembunyi sambil memegang sebuah kayu. Namun sayangnya, hal itu telah diketahui oleh Mitsuhashi yang muncul dari belakang dan langsung menghajar wajahnya. Setelah itu, ia pergi ke sebuah pabrik untuk menemui Imai dan Ito yang sudah tampak kewalahan. Tak lama kemudian, Satoshi beserta anggotanya datang menghampiri mereka dan sudah mengetahui bahwa Mitsuhashi serta Ito yang telah menyerang kelompok Yakuza Inoue. Di waktu bersamaan, Riko bersama ayahnya datang ke tempat itu dan berniat melawan Satoshi 1 lawan 1. Akan tetapi, Satoshi dapat dengan mudah mengalahkan Akasaka dengan satu pukulan tepat di perutnya. 言葉があるように。邪魔だじじい。 倒れる。 Melihat hal tersebut, Mitsuhashi merasa sangat marah kepada Satoshi dan pertarungan mereka berdua tak dapat terelakkan. Sampai akhirnya, pertarungan mereka dihentikan oleh Mukunoki Sensei yang datang bersama dengan guru-guru yang lain. Dikarenakan polisi sebentar lagi akan segera datang ke tempat itu, mereka semua pun memutuskan untuk bergegas pergi. Keesokan harinya, Riko memberitahu Mitsuhashi dan Ito bahwa SMA Akehisa telah diamankan oleh kepolisian dan sementara waktu tidak akan mengusik mereka berdua lagi. Namun, Ito tetap mengingatkan Mitsuhashi untuk berhati-hati, sebab menurutnya pertarungan ini belumlah berakhir. Lalu, alur cerita dari series Kyokara Orewa bagian 1 ini pun telah selesai dan akan dilanjutkan ke video bagian kedua. Oke, mungkin itu saja untuk pembahasan film kita kali ini. Mohon maaf jika terdapat banyak kesalahan dalam proses penceritaan saya.
Terima kasih telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.